Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Gakur di channel Kongkorongo. Pada kesempatan ini, kembali saya ingin berbagi cerita seputar hobi berbudidaya lele dan menanam sayuran di pekarangan rumah dengan sistem aquaponik. Nah, di pagi hari ini, saya akan melakukan ikhtiar mencoba untuk mengembalikan tanaman kangkung yang sudah layu dan nyaris mau mati ya, agar kembali bisa tumbuh subur dan baik. Oke, seperti apa? Yuk kita lihat langsung. Nah, di kolam ini ya bisa dilihat pertumbuhan kangkungnya sudah layu ya. Nah, dan sebagian sudah mulai mengering ya, dan hampir mati. Secara kasat mata dilihat dari tanaman kangkung yang sudah layu dan hampir mati ini ya, tidak terlihat adanya hama penyakit ya. Nah, biasanya suka terlihat ada belalang hijau yang kecil-kecil ya, atau ada ulat ya. Nah, tapi di sini tidak terlihat. Nah, saya ini baru menduga-duga. Jadi yang mengakibatkan tanaman kangkung ini layu dan hampir mati karena kandungan dari zat tumbuh ya yang dihasilkan dari limbah kolam lele ini, dimana limbah kolam lele ini berasal dari feses atau kotoran lele dan sisa makanan yang tidak termakan. Itu kadarnya terlalu tinggi ya, sehingga mengakibatkan tidak baik bagi pertumbuhan kangkung ya, karena akan mengakibatkan racun ya kalau kadar zat tumbuhnya terlalu tinggi. Nah, kalau bagi lele sudah jelas ya, dimana limbah atau feses kotoran yang dikeluarkan lele dan sisa makanan yang tidak termakan itu sudah pasti akan menjadi racun ya bagi kelangsungan lele di kolam ini. Sementara bagi tumbuhan dengan kadar zat tumbuhnya rendah, nah itu akan membantu ya pertumbuhan kangkung dan menyuburkan kangkung. Jadi dengan asupan nutrisi yang dihasilkan dari limbah lele ya dan sisa makanan yang tidak termakan, itu mengandung nutrisi yang kaya akan nitrogen dan fosfor, yang di dalamnya juga terkandung gas amonia ya. Nah, yang terlarut dalam air sehingga menjadi amonia. Nah, kalau kadar zat tumbuhnya ini rendah, itu akan baik bagi pertumbuhan kangkung. Tapi kalau kadar zat tumbuhnya ini ya, kadar zat tumbuhnya yang ada di air kolam ini tinggi, itu justru akan berdampak kurang baik bagi pertumbuhan tanaman atau kangkung yang ada di kolam ini. Nah, sehingga akibatnya ini saya menduga tanaman menjadi layu
dan kalau terus-menerus dibiarkan akan menjadi mati. Langkah yang akan saya lakukan yaitu akan mengganti air kolam yang sudah bau dan pekat ini ya, karena ini sudah 1 bulan tidak diganti. Nah, jadi ini akan kita ganti dengan air yang baru, 3/4-nya ya akan kita ganti. Nah, dan disisakan 1/4-nya ya. Nah, biar apa? Biar lele bisa cepat beradaptasi lagi dengan air yang baru ya. Jadi tidak diganti semuanya. Nah, oke, sekarang kita akan ganti air kolamnya. Nah, oke, sekarang kita pindahkan dulu ya ininya, tanaman kangkungnya, karena air kolamnya akan kita buang 3/4-nya. Kita buang dulu. Nah, ini lihat airnya sudah terlihat pekat sekali dan bau ya. Wah, sudah bau sekali ini, sudah kotor. Jadi ini sudah 1 bulan kurang lebih ya tidak diganti air kolam. Biar cepat kita pakai pompanya 2 ya. Ini pompa manual, ini kita sedot ya. Ini karena masih bersih yang ini ya, kita sedot biar airnya keluar. Karena di gini-gini ini nggak bisa nih, yang ini udah agak rusak. Oke, jadi kita tunggu sampai 3/4-nya ya, kita buang airnya dan kita sisakan 1/4-nya. Nah, kenapa disisakan 1/4-nya? Jadi biar nanti lele ya bisa kembali cepat untuk menyesuaikan dengan kondisi air yang baru. Nah, sudah selesai ya membuang airnya. Ini tersisa tinggal 1/4-nya lagi. Nah, jadi kita akan ganti dengan air yang baru yang sudah diendapkan ya. Nah, jangan lupa airnya harus diendapkan dulu. Nah, apalagi ya kalau airnya air PDAM ya, air PAM itu wajib untuk diendapkan minimal 1-2 minggu karena mengandung kaporit ya. Nah, jadi diendapkan dulu biar kembali netral. Oke, sekarang saya akan ini ambil dulu ininya, alat sedotnya, dan akan kita isi dengan air yang baru. Nah, alhamdulillah ya kalau pertumbuhan lelenya baik ya, tidak ada yang mati, udah lumayan gede-gede lelenya. Nah, sebelum kita isi air yang baru ya, terlebih dahulu kita akan cek dulu ya di air kolamnya, barangkali ada benda asing atau bangke ya, barangkali ada bangke lele, kita cek dulu ya. Aduh. Oke, tidak ada ya. Oke, sekarang proses pengisian air baru. Nah, kita tunggu saja ya sampai penuh.
Oke, ini sudah penuh ya pengisian air barunya. Cukup segini ya. Nah, dengan ketinggian segini ini sudah bisa merendam pot kangkung nantinya ya. Nah, jadi kita tarik saja. Nah, lalu kita kasih garam korosok ya yang sudah terlebih dahulu dilarutkan di air. Nah, ini fungsinya untuk membunuh kuman yang ada di air kolamnya ini. Nah, garam korosoknya ya secukupnya. Kalau saya ini biasa ngasihnya 3 sendok ya, 3 sendok makan yang sudah dilarutkan terlebih dahulu dengan air ya. Nah, ini untuk kapasitas air kolam 85 liter. Oke, sekarang tinggal dipasang kembali kangkungnya ya. Lupa ya, jadi selain diberi tambahan garam korosok yang sudah dilarutkan dalam air yang berfungsi untuk membunuh kuman yang ada di air kolamnya ini. Nah, juga biasa saya kasih suplemen probiotik ya, probiotik rabal dan molase yang fungsinya yaitu buat menumbuhkan plankton untuk cadangan makanan lele yang ada di kolam ini. Karena nantinya setelah dikuras airnya ya atau diganti airnya seperti ini lele harus dipuasakan selama 1 hari ya. Jadi jangan dulu diberi pakan. Nah, baru setelah 1 hari kita beri pakan kembali. Sekarang kita pasang kembali ya tanaman kangkungnya. Ini harus sampai terendam ya, harus sampai terendam di kolam lele ini. Oke, selesai ya. Nah, jadi nanti kita akan tunggu ya seperti apa perkembangan dari tanaman kangkung ini. Apakah akan kembali tumbuh subur, tumbuh baik ya, karena zat tumbuhnya yang ada di kolam ini sudah kita kurangi dengan cara menambah atau mengganti air kolam dengan air yang baru, atau malah akan semakin mati tanaman kangkungnya. Jadi kita akan tunggu beberapa hari sampai perubahannya seperti apa, dan kita akan lihat nanti di video berikutnya. Oke, selesai. Baiklah, sekarang kita akan lihat perkembangan pertumbuhan kangkung ya setelah air kolam lelenya diganti. Nah, ini bisa dilihat ya oleh sobat semuanya. Jadi setelah air kolamnya diganti baru 1 hari, perkembangannya baru pada tahap batang tumbuhan kangkung ini kembali tumbuh tegak ya. Nah, sudah kembali tumbuh tegak ya, dari asalnya yang sudah nyaris mati ya, sudah terjuntai dan nyaris kekeringan, sekarang sudah kembali batangnya tumbuh tegak. Nah, sementara pada pertumbuhan lainnya ini masih belum ya, karena pada daun ini masih terlihat lemas ya, belum segar, lelus ya kalau dalam bahasa Sundanya, ini masih lelus dan juga warnanya masih tampak hijau kekuningan. Jadi perkembangannya setelah 1 hari air kolamnya ini diganti ya, jadi baru pada tahap
pertumbuhan batangnya yang sudah kembali berdiri tegak. Sekarang kita akan beri makan ya, karena kemarin sudah kita puasakan 1 hari belum dikasih makan. Nah, sekarang akan kita kasih makan. Oh, lihat, terlihat semangat ya, langsung menyerang makanan. Kembali nafsu makannya tinggi ya setelah airnya diganti. Ini pemberian pakannya ya, jangan berlebihan atau jangan terlalu banyak. Sekarang saatnya kita lihat perkembangan dari pertumbuhan kangkung di hari ketiga setelah air kolamnya diganti. Nah, ini seperti ini perkembangannya ya. Nah, jadi saat baru 1 hari diganti, perkembangan baru pada batang pohon kangkung yang baru kembali berdiri tegak ya, yang baru berdiri tegak dari asalnya layu, terjuntai atau nyaris mau mengering ya. Nah, di hari pertama sudah berdiri tegak ya. Nah, perkembangannya di hari pertama baru itu, dan ini di hari ketiga perkembangannya sudah mulai ada peningkatan ya, dimana ini kita lihat dari daunnya sudah tidak lagi hijau kekuningan, tapi ini sudah agak mulai hijau pekat ya warna daunnya. Nah, dan daunnya juga sudah tampak terlihat segar ya, tidak layu lagi atau tidak terlihat leles ya. Jadi sudah mulai terlihat segar dari daunnya. Nah, demikian juga ya dari daun-daun yang asalnya menguning dan mengering sudah mulai meranggas. Ini bisa dilihat ya, daun-daun yang asalnya kuning sudah mengering, sekarang sudah meranggas atau sudah lepas dari batang pohonnya. Nah, ini bisa dilihat juga. Jadi sudah tidak ada lagi ya daun-daun yang mengering di pohon kangkung ini di hari ketiga. Oke semuanya, demikian tadi kita sudah lihat bersama seperti apa perkembangan dari pertumbuhan kangkung dari yang tadinya sudah layu, hampir mengering ya, dan kalau terus dibiarkan akan mati. Nah, sekarang setelah dilakukan langkah-langkah penyelamatan ya, alhamdulillah kangkung-kangkung ini sudah kembali tumbuh subur. Nah, jadi langkah yang saya lakukan yaitu saya mencoba untuk mengurangi zat tumbuh atau zat hara ya, atau nutrisi atau pupuk yang terkandung di air kolam ini. Jadi dari kadar zat tumbuhnya yang terlalu tinggi ya, dimana terlihat air kolamnya yang sudah berbau dan pekat ya. Nah, kita ganti atau kita kuras 3/4-nya diganti dengan air yang baru. Nah, jadi
setelah kita ganti air kolamnya, otomatis kadar zat tumbuhnya di air kolam akan berkurang, jadi akan merendah. Nah, yang ini tentunya akan menjadi baik untuk pertumbuhan kangkung dan juga untuk perkembangan ikan lele yang ada di dalam kolam. Nah, jadi itu yang saya lakukan selama 3 hari. Perkembangannya sudah terlihat ya seperti apa, dan tinggal kita tunggu sampai masa panen nanti. Jadi yang perlu dijaga yaitu dengan menjaga kualitas air kolamnya agar zat tumbuhnya tetap rendah. Nah, jadi nanti akan saya lakukan penggantian air kolam rutin selama 1 minggu sekali, dan jangan memberikan pakan yang terlalu berlebihan. Nah, karena akan berdampak kurang baik ya bagi tumbuhan nantinya maupun bagi perkembangan ikan lele yang ada di kolam. Nah, demikian itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalam. Nah, ini di hari ke-6 tanaman kangkung sudah mulai tumbuh subur. Daunnya sudah terlihat hijau tua dan pertumbuhannya sudah mulai meninggi ya. Nah, ini sekarang sudah hampir sejajar ya dengan tanaman kangkung yang ada di sebelahnya yang ditanam di kolam yang tidak ada lelenya. Nah, ini sudah hari yang ke-9. Nah, terlihat kangkungnya sudah pada tinggi ya. Daun-daunnya sudah pada besar. Warna daunnya sudah hijau tua ya. Nah, ini sudah pada tinggi nih. Dan saatnya akan saya panen. Ini dulu ya. Nah, ini lihat batangnya ya udah besar-besar. Kita akan panen sekarang. Oke, ini terakhir. Terakhir habis. Woi, lumayan nih. Wih, panen lumayan ya.